Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selalu semangat pagi buat adik-adik semua. Nah, di sini Mbak Intan akan membahas fisika di kelas 11 untuk soal-soal tryout reguler kedua by EduLab. Oke, langsung aja ya. Mbak mulai di soal nomor 1. Sebuah bidang homogen PQRS tampak seperti pada gambar. Panjang SR sama dengan RQ, sama dengan QP, sama dengan PS. Nah, letak titik berat benda tersebut terhadap PQ adalah titik-titik sentimeter. Oke, kalau terhadap PQ, berarti PQ ini terhadap bidang X. Maka kita hanya perlu mencari atau menentukan titik berat di bidang Y saja. Oke, untuk menentukan titik berat di bidang Y, hal-hal apa aja yang perlu kita ketahui? Nah, di sini Mbak tuliskan ya. Yang pertama kita tahu haruslah luas ya, yaitu luas pertama. Misal bidang pertama itu adalah bidang PQRS. Oke, A1 sama dengan A dari PQRS. Oke, berarti A1-nya yaitu 40 cm dikali dengan 40 cm ya. Sama dengan 1.600 cm kuadrat. Kemudian untuk ketinggian yang pertama, bidang pertama adalah PQRS, berarti Y1-nya sama dengan setengah dikali tinggi seluruhnya adalah 40. Yaitu 20 cm. Kemudian bidang kedua taruhlah dia adalah bidang segitiga ya. Nah, di sini ada bidang segitiga, ini adalah bidang kedua, yaitu segitiga dari, misalkan di sini Mbak kasih nama T, ini ya. Maka A2 sama dengan A dari segitiga SRT. Sama dengan, yaitu luasnya setengah kali alas kali tinggi, alasnya kita bisa pakai 40 cm, tingginya adalah 30. Berarti hasilnya adalah 600 cm kuadrat. Sedangkan tinggi yang kedua, ini harus diukur dari sumbu Y sama dengan 0 ya. Berarti Y2 sama dengan titik PS dikurangi sepertiga dari tinggi segitiga ya. Ingat, kalau segitiga itu sepertiganya, bukan setengahnya. Nah, PS-nya 40, setengah dari, oke, itu tinggi setiganya adalah 30, sorry. Sepertiga dari tingginya, ini bukan setengah ya, melainkan sepertiganya. Berarti 40 dikurangi 10, hasilnya adalah 20. Nah, dari sini kita bisa menentukan letak titik Y. Dengan rumus Y sama dengan A1 dikali Y1 dikurangi ya, anggaplah bidang kedua itu adalah lobang, gitu, maka kita kurangi A2 dikali Y2 dibagi A1 dikurangi A2. Oke, dari sini kita substitusikan. A1-nya adalah 1.600 dikurangi 2 dikali 20 dikurangi A2-nya 600 dikali 30 dibagi 1.600 dikurangi 600. Sehingga nilai Y ini sama dengan, dapatnya adalah 14.000 gitu ya, dibagi dengan 1.000. Nah, berarti dapatnya adalah 14 cm.
dari bidang PQ atau dari sumbu X. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang beta. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Batang bersandar pada dinding licin dan bertumpu pada lantai kasar seperti gambar. Bila AC sama dengan 5 meter, CB-nya adalah 3 meter, koefisien gesek di titik C pada saat batang tepat akan bergerak adalah, hal yang pertama kita lakukan yaitu menggambarkan semua gaya yang ada pada sistem ini. Nah, batang pastilah mempunyai gaya berat ya, gaya berat tepat di tengahnya, ini adalah gaya berat W. Kemudian karena ini ada sudut theta ya, pasti di sini ada sudut theta, maka kalau kita proyeksikan, di sumbu Y-nya, ini adalah mengapit. Kalau mengapit kita gunakan W cos theta. Kemudian di titik C ini karena batangnya ini menumpu pada lantai, berarti lantai memberikan gaya ke atas, yaitu gaya normal C. Begitupun dengan titik A, ya, karena batang ini menumpu pada titik A, berarti dinding A memberikan gaya ke kanan sebesar MA. Oke. Nah, di situ tadi kita suruh mencari koefisien gesek, berarti ada gaya gesek antara lantai dan batangnya. Nah, gaya geseknya kira-kira batang ini akan tergelincir ke kanan ya, sehingga gaya geseknya otomatis arahnya ke kiri. Ini adalah F gesek. Oke, F geseknya ke kiri. Nah, ini kalau kita proyeksikan, ya, kita tegak luruskan, maka nilainya adalah sama dengan F gesek sin theta. Gitu ya, F geseknya tadi ke kiri. Kalau kita tegak luruskan dengan batang, maka nilai F geseknya dikali dengan sin theta. Sedangkan untuk gaya normal C-nya, ini kalau kita tegak luruskan batang, berubah menjadi NC cos theta. Oke, sedangkan NA-nya ini kalau kita tegak luruskan batang seperti ini adalah NA sin theta. Oke, cukup ya. Ini adalah semua gaya yang terjadi pada sistem batang yang bersandar pada sebuah dinding. Oke, kita gunakan cara dasar terlebih dahulu ya. Karena di sini kita ketahui ya bahwa sistemnya dalam keadaan seimbang, maka jumlah gayanya di sumbu X maupun di sumbu Y ini sama dengan 0. Oke, kita mulai dulu dari sumbu X. Ya, di sumbu X, sigma Fx, sigma F di sumbu X ini sama dengan 0. Oke, yang ke kanan ada NA, yang ke kiri ada gaya gesek, sama dengan 0. Berarti nilai dari NA ini sama dengan gaya gesek. Ya. Nah, jangan lupa gaya gesek itu punya penjabaran rumus, yaitu mu dikali dengan N. N-nya siapa? Adalah NC. Karena gaya gesek ini ada di lantai ya. Nah, lantainya itu memberi gaya normal NC. Oke. Selanjutnya, untuk di sumbu Y, maka kita tulis juga sigma F di sumbu Y sama dengan 0. Oke, di sumbu Y, yang ke atas ada NC, yang ke bawah ada gaya berat W, sama dengan 0. Berarti NC-nya sama dengan W. Gitu ya, NC-nya sama dengan W. Di mana NC, W ini kalau kita jabarkan adalah massa dikali gravitasi atau G.
Nah, ini kalau kita substitusikan ya, ini kita substitusikan ke persamaan sebelumnya, ke kiri, maka kita dapatkan bahwa nilai dari NA sama dengan mu dikali NC-nya adalah M dikali dengan G. Oke. Nah, benda yang seimbang itu tidak hanya sigma gayanya yang 0 ya. Sigma gaya itu membuktikan bahwa bahwa benda atau sistem itu tidak bergerak secara linear. Dan dalam keadaan seimbang, sistem itu juga tidak berotasi atau berputar terhadap porosnya, sehingga sigma torsinya juga sama dengan 0. Oke, sigma torsi sama dengan 0. Ambillah misalkan kita porosnya di C, sama dengan 0. Oke, poros di A, di C sama aja ya, semuanya sigma torsinya 0, karena bendanya atau sistemnya dalam keadaan seimbang. Oke, sigma torsi di C sama dengan 0. Ada torsi apa aja, Kak? Oke, di C berarti ini dipengaruhi oleh torsinya NA sin theta, gitu ya, yaitu gaya-gaya yang sudah kita proyeksikan tegak lurus dengan lengan putarnya, yaitu torsi dari NA sin theta yang berlawanan dengan torsi W cos theta, gitu ya. Ini sama dengan 0. Berarti torsi dari NA sin theta sama dengan torsi dari W cos theta. Kemudian kita jabarkan, torsi dari NA sin theta, torsi itu adalah gaya cross dengan lengan putarnya, berarti adalah NA dikali sin theta, ya. Jarak dari titik A ke C itu adalah panjang keseluruhan, kita kalikan dengan L sama dengan, kemudian untuk gaya W cos theta, W cos theta ini letaknya ada di tengah-tengah batang, sehingga jarak dari W cos theta ke C ini adalah setengah L. Gini ya. Kemudian kita substitusikan penjabarannya. Nah, NA-nya tadi adalah mu dikali dengan MG dikali dengan sin theta. L-nya di sini kita bisa coret ya, biar nggak lama-lama. Sama dengan W ini adalah MG dikali cos theta dikali setengah. Nah, di sini sama-sama ada MG, kita coret aja. Sehingga mu-nya adalah nilai dari cos theta dibagi dengan 2 sin theta. Gitu ya. Berapa nih nilainya? Oke. Berarti mu-nya ini sama dengan cos theta. Oke, cos sami, samping per miring. Nah, ini tadi AC-nya adalah 5 meter, sedangkan nilai dari C ke B, AC-nya 5, kemudian C ke B-nya adalah 3, berarti triple Pythagoras A ke B-nya adalah 4 ya. Oke, cos theta, cos sami, samping per miring, berarti cos theta-nya adalah 3/5. Dibagi 2 kali sin theta, sin demi depan per miring, 4/5. Nah, di sini 5-nya bisa kita coret. Hasilnya adalah 3/8. Oke, mu-nya adalah 3/8. Jawabannya adalah yang Charlie.
Oke. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3, batang homogen AB dipaku di pusat masanya dan diberi sejumlah gaya seperti pada gambar. Jika nilai W sama dengan F, sudut antara gaya pada titik P dan batang sebesar 30 derajat, dan sumbu rotasi di titik Q, maka keadaan batang AB akan titik-titik. Nah, kemungkinannya yaitu berotasi, searah atau berlawanan, berada dalam keadaan tidak bergerak atau seimbang, kemudian bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri. Oke, di sini kita bisa analisis dengan cara menghitung besar dari sigma torsinya. Oke, di sini saya lengkapi dulu untuk gambarnya. Ini tadi gaya F-nya membentuk sudut 30 derajat ya. Sehingga ini kalau Mbak proyeksikan ke sumbu Y agar tegak lurus dengan bidang putarnya, ini adalah F sin 30 derajat. Oke. Kemudian kita gunakan sumbu rotasinya ini di titik Q. Oke, berarti sigma torsi di titik Q, sigma torsi di titik sama dengan, berarti di sini ada F sin 30 ya. Nilainya negatif karena kalau kita kasih GF sin 30, batangnya berputar berlawanan arah jarum jam. Negatif torsi F sin 30 derajat, kemudian juga negatif di titik R, ini ya, oh ini tadi biar nggak bingung, saya kasih negatif torsi titik P, gitu aja ya. Negatif torsi titik P, kemudian negatif torsi titik R, ya, karena dikasih gaya 0,5 F ke atas, maka batangnya juga berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, dari sini kita jabarkan, ini sama dengan negatif torsi di titik P, yaitu F sin 30 derajat dikali dengan jaraknya adalah 1 meter dikurangi torsi di titik R, yaitu 0,5 F, dikali dengan jarak dari R ke Q adalah 1 meter. Oke, ini sama dengan, berarti di sini adalah negatif F, sin 30 adalah 0,5, dikurangi 0,5 F. Ini ya, berarti dapatnya adalah negatif 1 atau negatif F dengan satuan Newton meter. Nah, tanda negatif di sini berarti menandakan bahwa batangnya berotasi berlawanan arah jarum jam. Sehingga soal nomor 3, jawaban yang benar adalah yang beta. Selanjutnya ke soal nomor 4. 4 gaya bekerja pada bidang bujur sangkar seperti pada gambar. Panjang sisi bujur sangkar adalah 20 cm, maka besar momen gaya yang bekerja pada bidang tersebut dengan poros di titik P yang tegak lurus bidang gambar adalah titik-titik. Oke, kita lihat di situ untuk arah dari gaya-gayanya yang menyebabkan bujur sangkar ini berputar, gitu ya, berputarnya ke mana aja? Apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Oke. Nah, di sini ada F1 yang arahnya ke arah titik P ya. Sehingga F1 ini kalau kita
tegak luruskan dengan lengannya, ini akan membentuk putaran ke bawah. Ya, dia adalah ke bawah. Kemudian untuk F2, ini tadi F1-nya positif. Kemudian F2, kalau kita kasih gaya F2 ke kiri, maka bujur sangkarnya juga akan berputar searah jarum jam. Begitupun dengan F3, juga positif ya, kalau kita dorong ke atas, dengan gaya F3 di pojok kiri bawah akan berputar searah jarum jam. Begitupun juga dengan F4. Semuanya untuk torsi 1, 2, 3, dan 4 ini positif, yang menandakan bujur sangkar akan berputar searah jarum jam. Maka kita bisa tuliskan sigma torsi di titik P sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah dengan torsi 4. Kita jabarkan, berarti torsi 1 adalah F1 dikali L1 ditambah F2 dikali dengan L2 ditambah F3 dikali dengan L3 ditambah F4 dikali dengan L4. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk mensubstitusikan angka-angkanya. Nah, di sini nilai dari F1-nya ini adalah 10 ya. Ini 10 dikali dengan L1-nya ini adalah 0,1 ya, di mana L1 sama dengan L2 sama dengan L3 dan L4 ya. L1 sama dengan L2 sama dengan L3 sama dengan L4, yaitu 10 cm atau 0,1 meter. Berarti ini 10 dikali dengan 0,1 ditambah dengan 2 kali 0,1 ditambah dengan 8 kali 0,1 ditambah 20 kali 0,1. Sehingga hasilnya adalah berarti adalah 3 Newton meter ya. Jawabannya adalah yang delta. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Fauzan dan Naufal sedang bermain gasing. Gasing mereka memiliki massa dan bentuk yang sama, yaitu silinder pejal. Gasing Fauzan berputar dengan kecepatan sudut omega 1, sedangkan gasing Naufal memiliki kecepatan sudut omega 2. Nah, jari-jari gasing Fauzan lebih besar daripada milik Naufal. Jika kedua gasing memiliki momentum sudut yang sama, pernyataan yang benar adalah, di sini kita suruh mencari perbandingan dari omega 1 dan omega 2. Nah, di soal nomor 5 ini berlaku hukum kekalan momentum sudut ya. Hukum kekalan momentum sudut di mana L1 sama dengan L2. L itu adalah I dikali omega, maka I1 dikali dengan omega 1 sama dengan I2 dikali dengan omega 2. Karena bentuknya tadi adalah silinder pejal, maka I1-nya adalah setengah dikali M dikali R1 kuadrat, gitu ya, dikali dengan omega 1 sama dengan setengah dikali M dikali R2 kuadrat dikali dengan omega 2.
Oke, memiliki massa yang sama, berarti massanya bisa kita coret aja. Setengahnya juga bisa kita coret. Maka ada perbandingan antara omega 1 dibanding dengan omega 2, yaitu R2 kuadrat dibanding dengan R1 kuadrat. Oke? Nah, tadi disebutkan bahwa jari-jari Gansi Fauzan lebih besar daripada milik Naufal. Nah, maka berarti di sini kita bisa tulis bahwa R1 ini lebih besar daripada R2, maka karena antara omega dan R ini berbanding terbalik, otomatis omega 1-nya lebih kecil daripada omega 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang eko. Next ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Grafik fx menunjukkan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Besar energi potensial pegas berdasarkan grafik tersebut adalah, oke, nah di situ kita bisa cari dulu nilai untuk konstanta pegasnya ya. Nilai untuk konstanta pegas. Atau kalau kita nggak mau cari konstanta pegasnya, kita bisa substitusikan ya antara persamaan dari energi potensial pegas dan hukum Hooke atau gaya pegas. Dengan EP-nya, energi potensial pegas ini sendiri sebenarnya adalah setengah dikali gaya dikali dengan X pertambahan panjang. Nah, di sini kita bisa substitusikan delta X gitu ya, biar lengkap. Kita bisa substitusikan berarti EP-nya sama dengan setengah dikali gayanya 40, delta X-nya adalah 8 kali 10 pangkat negatif 2. Setengah kali 40 dikali 8 kali 10 pangkat negatif 2 dapatnya adalah 1,6 Joule. Sehingga soal nomor 6 jawabannya adalah yang delta. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Dua kawat P dan Q masing-masing panjangnya 50 cm dan 80 cm ditarik dengan gaya yang sama. Jika konstanta kawat P dan Q masing-masing sebesar 200 Newton per meter dan 300 Newton per meter, maka perbandingan penambahan panjang kawat Q dan P adalah titik-titik. Oke, di sini langsung aja kita tulis perbandingannya ya, antara delta X dari Q dibanding dengan delta X dari P. Karena F sama dengan K dikali delta X, maka delta X-nya adalah F per K. Gitu ya. Berarti di sini adalah FQ per KQ dibagi dengan FP per KP. Nah, karena nilai F-nya tadi sama ya, ditarik dengan gaya yang sama, maka di sini bisa kita tuliskan delta XQ dibanding dengan delta XP sama dengan, ini adalah F per KQ dikali dengan KP per F. Gini ya, F-nya bisa kita coret. Maka delta XQ dibanding dengan delta XP sama dengan KP dibanding dengan KQ. Gitu ya. KP-nya adalah 200 dibanding KQ-nya adalah 300. Sama dengan 2 dibanding 3. Jawabannya adalah yang delta.
Hati-hati kebalik ya, yang ditanyakan adalah perbandingan penambahan panjang kawat Q dan P. Q dulu yang ditanya, bukan P dulu. Jadi delta XQ dibanding dengan delta XP. Nah, selanjutnya ke soal nomor 8. Dua pegas masing-masing memiliki konstanta 200 Newton per meter dan 600 Newton per meter, disusun seri dan diberi beban 40 Newton. Nah, pertambahan panjang susunan pegas tersebut adalah titik-titik. Oke, karena disusun seri, maka kita cari dulu K pengganti serinya. Dengan rumus 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2. Oke, kita substitusikan. 1 per K seri sama dengan 1 per 200 ditambah dengan 1 per 600. Kita samakan penyebutnya, di sini menjadi 3 plus 1 per 600 ya, atau 4 per 600. Sehingga nilai dari K seri ini adalah 150 Newton per meter. Nah, kemudian kita cari pertambahan susunan pegas, karena F sama dengan K dikali delta X, maka delta X-nya tadi sama dengan F per K seri. Gitu ya. Gayanya sebesar 40 Newton dibagi dengan 150. Nah, ini dapatnya adalah 4 per 15 atau 0,267 meter. Kalau kita jadikan sentimeter, berarti dapatnya adalah 26,7 cm. Jawabannya adalah yang delta. Kemudian di soal nomor 9. 4 buah pegas identik masing-masing mempunyai konstanta 1.600 Newton per meter disusun seperti gambar. Berat beban W yaitu 60 Newton yang digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang X cm. Nah, nilai X adalah titik-titik. Oke. Di situ kita cari dulu untuk konstanta pengganti paralel. Ya, kalau paralel kita tinggal jumlahin aja, berarti K paralel sama dengan K1 ditambah dengan K2 ditambah dengan K3. Karena ketiganya identik, maka nilai dari K paralelnya sama dengan 3 kali 1.600, yaitu adalah 4.800. Newton per meter. Hasil dari rangkaian paralel ini kemudian kita seri dengan K4. Maka 1 per K seri sama dengan 1 per K paralel ditambah dengan 1 per K4. Ini kita substitusikan, berarti 1 per K seri sama dengan 1 per 4.800 ditambah dengan 1 per 1.600. Ini sama dengan 1 plus 3 per 4.800. Atau 4 per 4.800. Sehingga K seri atau K totalnya yaitu 1.200 Newton per meter. Oke, kemudian kita cari delta X ya, atau nilai dari X tadi. Dengan cara yang sama dengan soal sebelumnya, X sama dengan F per K seri, gitu ya, atau K totalnya. Di mana F-nya ini adalah 60 Newton dibagi dengan 1.200. Ini sama dengan 6 per 120 atau 1 per 20 ya. Hasilnya yaitu 0,05 meter.
Nah, ini setara dengan 5 cm. Sehingga nomor 9 jawabannya adalah yang alfa. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Sebuah balok 2 kg didorong pada sebuah pegas yang mempunyai konstanta pegas 500 Newton per meter sehingga tertekan sejauh 20 cm. Kemudian balok dilepas dan pegas melemparnya sepanjang permukaan datar yang licin dan kemudian naik ke sebuah bidang miring licin yang bersudut 30 derajat. Nah, di sini berlaku hukum kekalan energi mekanik ya guys ya, di mana energi mekaniknya kekal, maka jumlah dari energi potensial dan kinetiknya sama besar. Oke. Nah, di sini Mbak tuliskan dulu untuk posisinya, misalkan di sini adalah posisi 1, dan di sini adalah posisi kedua. Ini ya, ketika bendanya ada di posisi 2, ada di ketinggian H. Oke. Ini adalah ketinggian H. Kemudian di sini adalah jarak mendatar ya, atau S-nya. Oke, ini adalah S-nya. Nah, maka di sini tadi berlaku hukum kekalan energi mekanik EM di posisi 1 sama dengan EM di posisi 2. EM ini adalah EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. Gitu ya. Nah, energi kinetik pertama karena bendanya itu awalnya belum bergerak, otomatis EK1-nya ini sama dengan 0. Oke, di titik 1 belum bergerak ya, berarti 0. Ditambah energi potensial apa di titik 1 adalah energi potensial pegas. Dengan rumus setengah dikali K dikali dengan delta X kuadrat. Sama dengan EK2. Nah, di posisi puncak, pastilah benda ini udah berhenti ya, nggak memiliki kecepatan. Maka EK2-nya ini sama dengan 0, ditambah EP2. Nah, kalau ini ketinggian berarti adalah energi potensial gravitasi. Kita gunakan rumus M dikali G dikali dengan H. Kemudian kita substitusikan, berarti di sini tinggal setengah, K-nya tadi adalah 500, dikali delta X-nya adalah 20 cm atau 0,2 meter kuadrat sama dengan masanya 2 kg, G-nya 10, hanya kita cari. Oke, berarti ini 250 ya. Setengah kali 500 ini adalah 250 dikali dengan 0,04 sama dengan 20H. Berarti hanya otomatis adalah 0,5 meter. Oke. Nah, di sini ada hubungan antara sudut-sudut segitiga ya, guys ya. Kalau sudutnya ini tadi adalah 30 derajat, nah kita suruh cari S, berarti ada hubungan antara sin theta, gitu ya. Di mana sin theta atau sin 30 derajat? Sin demi depan per miring berarti H per S. Gitu ya, H per S. Sin 30 ini adalah setengah, sama dengan hanya adalah 0,5 per S. Berarti otomatis S-nya sama dengan 1 meter. Nomor 10 jawabannya adalah yang beta. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 11.
Dari ketinggian 4 meter di atas pegas, seorang anak menjatuhkan diri ke atas sebuah pegas yang konstantannya 5 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter. Jika massa anak adalah 45 kg dan panjang pegas diukur dari tanah, yaitu 1 meter, maka panjang setelah dijatuhi anak akan memiliki panjang titik-titik yang diukur dari tanah. Nah, sama di sini berlaku hukum kawan energi mekanik ya. Dan energi potensialnya ini sama besar karena awalnya ini si anak tidak bergerak ya, pasti kecepatannya 0, kemudian kalau sudah sampai ke dasar itu juga kecepatannya 0. Berarti EP1 lebih cepatnya lagi ya, sama dengan EP2. EP1 anak itu jatuh dari ketinggian tertentu, maka EP1 ini adalah energi potensial gravitasi. Kita gunakan M dikali G dikali H. Sama dengan EP2-nya adalah energi potensial pegas ya, karena pegasnya pasti tertekan akibat dikenai oleh anak, yaitu setengah dikali K dikali dengan delta X kuadrat. Kemudian kita substitusikan. Massa anaknya adalah 45 kg, G-nya 10, ketinggiannya tadi adalah 5, sama dengan setengah, dikali konstanta pegasnya adalah 5 dikali 10 pangkat 4, dikali dengan delta X kuadrat. Oke, berarti 45 kali 10, ini adalah 900, gitu ya, 900. 5-nya ini kita coret aja gini, biar gampang ya. 900, kemudian ini berarti 900 per 10 pangkat 4 ya, sama dengan delta X kuadrat. Berarti ini kalau kita akarkan, dapatnya adalah 30 per 10 pangkat 2. Kalau kita naikkan menjadi 0,3 meter delta X-nya. Nah, berarti kalau dihitung dari bawah atau dihitung dari tanah, jika dihitung dari tanah, maka panjang pegasnya atau L ini sama dengan 1, ini ya. Tadi kan panjang pegas diukur dari tanah itu kan 1, dikurangi dengan 0,3. Hasilnya adalah 0,7 meter. Atau 70 cm ya, setara. Sehingga jawaban nomor 11 adalah yang alfa. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 12. Di dalam sebuah lift tergantung sebuah pegas yang konstantannya 400 Newton per meter. Ujung bawah pegas digantungi beban yang masanya 2 kg. Jika lift turun dengan percepatan 4 meter per second kuadrat, pegas akan bertambah panjang sejauh titik-titik. Oke, di sini berlaku hukum Newton ya, karena ada percepatan, maka sigma F sama dengan M kali A. Timbul percepatan, kita gunakan hukum 2 Newton. Nah, liftnya turun berarti searah dengan gaya beratnya, maka W dikurangi dengan gaya pegas ya, ke atas ada gaya pegas, sama dengan M dikali dengan A. Oke. Nah, di sini Mbak jabarkan lagi ya. W-nya ini berarti massa dikali gravitasi, sedangkan gaya pegasnya yaitu K dikali dengan delta X, sama dengan massa dikali percepatan. Kemudian kita substitusikan angka-angkanya. Massanya tadi adalah 2 dikali 10
dikurangi konstantanya tadi adalah 400 ya, dikali dengan delta X, sama dengan masanya 2, percepatan liftnya adalah 4. Oke, berarti dapatnya adalah 20 dikurangi 400 delta X sama dengan 8. Sehingga X-nya sama dengan 12 per 400. Hasilnya adalah 0,03 meter atau setara dengan 3 cm. Sehingga nomor 12 jawabannya adalah yang Charlie. Next ke soal nomor 13. Anak panah bermasa 100 gram ditarik ke belakang dari sebuah busur dengan gaya 100 Newton sehingga meregang pada 30 cm dan dilepaskan sehingga anak panah melesat ke depan. Jika energi potensial saat busur diregangkan sama dengan energi kinetik saat busur dilepaskan, maka kecepatan anak panah saat lepas dari busur adalah titik-titik. Oke, di sini energi potensialnya sama dengan energi kinetik ya. Atau ini kalau kita turunkan, dia ini bekerja hukum kalan energi mekanik. Ya. Sehingga didapatkan energi potensialnya sama dengan energi kinetik. Energi potensial 1 sama dengan energi kinetik yang kedua. Energi potensialnya yaitu energi potensial pegas ya, karena busur dilepaskan. Berarti kita gunakan rumus setengah dikali F dikali delta X sama dengan EK-nya adalah setengah dikali massa dikali dengan kecepatan kuadrat. Nah, di sini kita substitusikan. Setengahnya bisa kita coret aja biar cepat. F-nya adalah 100. Dikali dengan delta X-nya adalah 30 cm atau 0,3 meter. Sama dengan massanya 100 gram atau 0,1 kg dikali dengan V kuadrat. Oke, berarti hasilnya V-nya berarti adalah 100 dikali 3 ya. Ini kita bisa coret aja, di sini dapat 3, di sini dapat 1, gitu ya. Nah, 100 kali 3 berarti adalah 300. Ini adalah V kuadrat, berarti V-nya adalah akar dari 300. Gitu ya. Hasilnya adalah 10 akar 3 meter per second. Jawabannya adalah yang Charlie. Selanjutnya kita ke soal nomor 14. Sebuah kapal selam peneliti berada di bawah permukaan laut dan terus bergerak semakin dalam. Tekanan udara pada waktu itu sebesar 1 atmosfer. Apabila total massa dari kapal selam tersebut adalah 200 kg dan struktur kapal hanya mampu menahan tekanan hidrostatis sebesar 25 atmosfer, maka jarak terdalam yang dapat dicapai kapal tersebut sebelum hancur adalah titik-titik. Dengan diketahui massa jenis air lautnya yaitu 1,2 gram per centimeter pangkat 3. Oke. Maka tekanan total yang bisa ditahan, P totalnya, karena tadi dipengaruhi oleh tekanan atmosfer ya, yaitu sebesar 1, berarti di sini adalah P0 ditambah dengan Rho dikali G dikali dengan H, tekanan hidrostatis. Oke, kemudian kita substitusiin aja. Tekanan totalnya yaitu 25 atmosfer. Berarti di sini 25 dikali 10 pangkat 5 Pascal gitu ya. P0-nya 1 atmosfer atau 10 pangkat 5 Pascal ditambah Rho-nya 1,2 gram per centimeter pangkat 3 itu sama dengan 1.200 kg
per meter pangkat 3 dikali G-nya 10 dikali dengan H. Oke. Berarti ini kalau kita pindah ruaskan, 25 kurangi 1 ya, yaitu 24 dikali 10 pangkat 5, ditambah dengan 12.000. Sorry. Sama dengan 12.000. Oke, 12.000. 10 pangkat 5-nya kita coret dengan nolnya, berarti tinggal 10 pangkat 2, gitu ya. Hanya adalah 24 sama 12-nya kita coret dapat 2. Berarti 2 dikali 10 pangkat 2 sama dengan H. Hasilnya yaitu 200 meter. Jawabannya adalah yang alfa. Next ke soal terakhir. Nomor 15. Sebuah ban yang berisi udara memiliki massa total 1,8 kg. Ban tersebut difungsikan sebagai pelampung di air dan dapat menahan beban maksimal 120 kg. Jika diketahui massa jenis air adalah 1 gram per cm pangkat 3 dan ban tercelup sepenuhnya ke dalam air, maka volume ban tersebut adalah titik-titik dengan satuan liter ya yang diminta di pilihan jawaban. Oke. Maka untuk berat total yang diterima, ya, berat totalnya sama dengan berat dari ban ditambah dengan berat dari beban. Gitu ya. Nah, ini kalau kita substitusikan, maka besar dari W totalnya sama dengan berat dari ban itu adalah 1,8 ya massanya dikali percepatan gravitasinya 10 ditambah berat bebannya adalah 120 kg dikali dengan 10 ya percepatan gravitasinya. Berarti hasilnya adalah 1218 Newton. Nah, karena ban dan bebannya ini dia terdiam ya, tidak bergerak naik ataupun turun, maka sigma gaya yang terjadi ini sama dengan 0. Oke, yang ke atas ada gaya angkat, yang ke bawah ada berat total, sama dengan 0. Maka gaya angkatnya sama dengan berat total. Gaya angkat bisa kita rumuskan dengan Rho dikali dengan G dikali dengan volume benda yang tercelup sama dengan berat total. Nah, di sini kita bisa substitusikan. Rho-nya air ya memiliki Rho 1000 atau 10 pangkat 3, G-nya 10, V-nya kita cari sama dengan berat totalnya tadi 1218 Newton. Sehingga nilai dari P sama dengan 1218 Newton dibagi dengan 10 pangkat 4. Hasilnya adalah 0,1218 meter pangkat 3. Ini kalau kita jadiin ke liter berarti dikali 10 pangkat 3 yaitu 121,8 liter. Ini ya, kalau kita bulatkan menjadi 122 liter. Setara dengan 122 liter. Sehingga nomor 15 ini jawabannya adalah yang delta. Nah, itu tadi pembahasan fisika kelas 11 untuk tryout reguler kedua by EduLab. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat selalu.